Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan bimbingan inayah serta irodahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk menikmati berbagai kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengisi kehidupan ini dengan berbagai macam amal soleh dan ibadah kepadanya. Tentunya semua itu untuk meningkatkan harkat derajat kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, tentunya itu bertujuan la'allakum tattaqun, supaya kita sampai kepada derajat ketakwaan, derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Pemirsa, sahabat kabisa yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau membahas tentang perkara-perkara yang bisa merusak nilai ibadah saum yang kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam suatu hadis yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa dhama'u wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahab. Berapa banyak yang saum tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya itu selain haus, dan berapa banyak sholat taraweh yang tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya itu selain lelah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan Ibnu Majah. Dari hadis di atas, sayang sekali jika ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan itu tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, supaya ibadah kita yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu mendapat nilai dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setidaknya kita harus bisa menjaga ibadah-ibadah kita, ibadah saum yang kita lakukan itu dijaga dari dua hal. Yang pertama, kita harus menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan saum kita. Dan sudah kita ketahui bahwa di antara yang membatalkan saum kita itu adalah makan, minum, dan berjima antara suami istri. Lalu di antara yang hal-hal yang bisa membatalkan nilai atau pahala saum yang kita lakukan itu banyak sekali yang harus kita jauhi. Apa sajakah hal-hal yang bisa menghapus atau yang bisa merusak atau membatalkan pahala atau nilai saum yang kita lakukan? Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, di sana dijelaskan apa saja amal-amal atau perbuatan yang bisa merusak saum kita.
Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yashab fa in syatamahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahulufu fammis shaimi atyabu indallahi min rihil miski walis shaimi farhatani yafrahuhum idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi." Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila di dalam hari saum seorang di antara kamu, maka janganlah bicara porno, bicara kasar atau berteriak-teriak, bukan pada tempatnya. Dan jika dimaki oleh seseorang atau diajak berkelahi, maka ucapkanlah, aku sedang saum. Maka demi yang jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, bau mulut orang yang saum itu lebih wangi atau lebih indah di sisi Allah daripada wangi kasturi. Bagi yang sedang saum itu ada dua kegembiraan. Apabila ia berbuka, ia bergembira karena iftarnya, dan apabila bertemu dengan Tuhannya, ia bergembira karena saumnya. Hadis muttafaq alaih. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa di antara yang bisa membatalkan saum atau di antara akhlak orang yang saum itu, ini di sini ada larangan fala yarfus, tidak boleh ropas. Apa yang dimaksud dengan ropas? Ropas itu adalah berbicara tidak senonoh, berbicara senonoh atau mengadakan sesuatu untuk membangkitkan syahwat, atau bisa juga ini melakukan hal-hal yang bisa mengundang syahwat atau yang bisa menjurus kepada jima, sehingga itu bisa membatalkan saum, atau bukan saum yang dibatalkan, tetapi pahala saumnya itu yang gugur. Sering ini mungkin yang dilakukan, di antara contohnya dilakukan oleh seorang perempuan yang dia berdandan dengan berlebihan, bahkan memakai minyak wangi yang menyebarkan aroma ke setiap penjuru, sehingga menarik perhatian yang lainnya, atau dikatakan lebih jauhnya adalah melakukan tabarruj. Hal itu bisa mengurangi nilai saum yang dia lakukan, bahkan kepada suaminya sendiri. Karena ketika di siang hari melakukan saum, maka tidak boleh melakukan yarfus. Sedangkan ketika sudah tiba waktu berbuka, maka uhil lakum arrofasu ila nisaikum, diperbolehkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah. Itu walaupun kepada suaminya melakukan rofas di siang hari itu terlarang. Lalu selanjutnya yang kedua, larangan atau hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seseorang yang sedang saum di siang hari, yang bisa membatalkan pahala saumnya itu adalah yashob. Apa yang dimaksud dengan yashob? Yashob itu adalah berbicara keras atau misalkan berteriak-teriak sehingga mengganggu yang lainnya,
atau bahkan dia berbicara dengan membentak-bentak orang lain, ya, atau menyakiti orang lain. Nah, atau melakukan sesuatu atau bertengkar dengan yang lainnya. Nah, tentunya ini tidak layak dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan ibadah saum. Maka ketika orang melakukan yashob yang tadi, maka berkuranglah atau hilanglah nilai dari pahala saumnya tersebut. Itu yang kedua. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, ya, kecuali Muslim dan An-Nasa'i, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sarabahu. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan zur dan pengamalannya, maka tidak ada keperluan bagi Allah dari meninggalkan makanan dan minumannya. Berdasarkan hadis ini, sahabat kabisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang ketiga yang dilarang atau yang tidak pantas dilakukan oleh seorang yang sedang melakukan saum itu adalah azur. Azur adalah perbuatan menipu, perbuatan dusta. Seperti kalau di waktu sekarang atau apa yang sedang marak dilakukan, itu adalah perbuatan korupsi, perbuatan menipu, kolusi, ya, atau pungli, termasuk kesananya adalah mendolim atau mengambil hak orang lain. Itu azur, perbuatan yang merugikan orang lain. Itu diantaranya atau yang ketiga, di antara hal-hal yang bisa membatalkan pahala saum kita. Lalu selanjutnya, dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa asyamu junnatun, bahwa saum itu adalah perisai, sebagai penghalang, sebagai tameng. Maka fa'idza kana ahadukum sha'iman, Rasulullah mengatakan, jika salah seorang di antara kamu itu sedang saum, fala yarfus, ini diulang kembali, yaitu maka janganlah kalian ropas, wala yajhal, dan jangan pula melakukan yajhal, melakukan kebodohan-kebodohan seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Fa ini ru'un qatalahu au satamahu, dan jika ada seseorang yang ingin yang mencaci kamu dan mengajak berkelahi bersama kamu, fal yakul, maka katakanlah kepadanya, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang saum. Marrotaini, 2 kali. Itu untuk menegaskan kepada orang yang mengajak bertengkar kepada kita atau mengajak berkelahi kepada kita bahwa betul-betul kita ini sedang saum. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi yang dari diri Muhammad di tangannya, lahulufu famis shaimi atyabu indallahi
maka wangi, atau pastilah mulut yang saum itu lebih wangi, ya, di sisi Allah, min rihil miski, dari minyak kasturi. Karena itu, ya, yatruku ta'amahu wa syarabahu, ya, dia meninggalkan makanan dan minumnya, serta wasahwatlahu, serta sahwatnya, min ajli, karena aku, asyamu li, saum itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya, akulah yang akan memberikan pahala dengan saum itu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dan kebaikan yang dilakukan itu akan dibalas, akan diberi pahala dengan 10 kali lipat. Subhanallah ini. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan lagi kepada kita dengan melalui hadis ini, bahwa di antara hal yang bisa mengurangi pahala, ya, pahala dari saum yang kita lakukan itu adalah yajhalu, melakukan hal-hal yang bodoh, ya. Hal-hal yang kalau dilihat dari tafsirnya adalah termasuk di sini adalah memaki, berkelahi, membunuh, atau melakukan keributan. Bahkan kalau di tafsiran yang lain dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan yajhal di sini adalah melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Sebagai contoh, misalkan, ya, sekarang ini banyak sekali orang berperilaku atau karena dia ingin viral atau ingin terkenal, dia melakukan sesuatu yang justru membahayakan dirinya. Misalkan dia bersuap foto, ya, di tempat-tempat yang berbahaya, yang justru itu membahayakan bagi dirinya. Dan hal itu pun, ya, walaupun misalkan banyak waktu yang luang untuk melakukan hal-hal yang yang di luar kebiasaan itu, jauhi dari hal-hal al-jahlu ala, yaitu kebodohan yang justru membahayakan dirinya. Karena selain nanti pahala ketika dia melakukannya, ketika melakukan saum, maka itu akan mengurangi pahala saum. Itulah diantara hal-hal, ya, atau perkara-perkara yang bisa merusak atau membatalkan pahala saum yang kita lakukan. Pemirsa, sahabat kabisa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur, ya, salah satu tafsirnya, ya, beliau mengatakan bahwa di antara hal-hal atau menyimpulkan, ya, dari berbagai macam keterangan, bahwa di antara hal-hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi pahala saum yang kita lakukan, yang beliau menguraikan, di antaranya adalah yang pertama adalah al-lagu. Apa itu al-lagu? Al-lagu itu adalah lago atau perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang yang tidak berguna. Dan hal ini seringkali dilakukan ketika bulan Ramadan, ketika waktu banyak waktu yang luang dari aktivitas. Seringkali orang melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya sama sekali. Misalkan dia mengisi waktunya untuk menunggu waktu berbuka saum dengan berlama-lama di depan televisi, misalkan, ya, sampai adzan maghrib tiba.
tanpa mengisinya dengan hal-hal yang lebih berguna. Dan tentunya ini tidak layak dilakukan ya oleh kita yang ingin justru pada bulan Ramadan itu diisi dengan berbagai macam amal soleh, berbagai macam ibadah yang tentunya bermanfaat bagi diri kita ya, menghasilkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tadi sudah menjanjikan bahwa pahala dari amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan itu berlipat ganda sampai 10 kali lipat. Kalau misalnya waktu kita diisi dengan ngaji saja, dengan membaca Al-Quran, yang Rasulullah menjanjikan, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asru hasanatin. Barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Dan tentunya ketika membaca Al-Quran ini dibaca di bulan Ramadan, maka 10 kebaikan itu dilipat gandakan ya, menjadi sekali 10, dan tentunya ini Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Subhanallah. Jadi daripada kita melakukan hal yang lago, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, maka kita melakukan aktivitas yang tentunya berguna bagi diri kita, dan tentunya juga mudah-mudahan berguna bagi orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ar-rafatu. Jadi menurut Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengatakan bahwa di antara yang melalaikan itu adalah ar-rafatu tadi, ya, fala yarfus tadi. Jadi hal-hal atau berbuat tidak senonoh, mengatakan hal-hal yang tidak pantas, ya, mengatakan hal-hal yang tidak sopan, ya, atau melakukan hal-hal yang tidak pantas, itu juga termasuk yarfus, ya, atau rofas. Yang ketiga yang termasuk ya sama dengan hadis yang tadi, beliau mengatakan bahwa hal yang bisa membatalkan pahala saum kita itu adalah as-sayyibu. As-sayyibu itu adalah mencaci, memaki, menghina orang. Itu itu juga adalah diantaranya lebih ke lisan, ya. Atau bisa saja as-sayyibu ini dengan isyarat, dengan maksud menghina orang lain. Jadi tidak hanya terbatas pada perkataan, perbuatan yang dia lakukan pun, ya, atau isyarat yang dia lakukan dengan maksud mencaci atau menghina orang lain, maka hal itu pun bisa membuat pahala saum kita itu berkurang atau bahkan hangus, gitu ya. Sahabat kabisa, yang keempat yang bisa membatalkan pahala saum kita itu menurut Jalaluddin As-Suyuti yaitu al-jahlu ala. Al-jahlu ala, atau yang tadi dalam hadis dikatakan fala yajhal, itu adalah melakukan suatu kebodohan, melakukan hal-hal yang tidak pantas, ya, dilakukan oleh seorang muslim, oleh seorang mukmin, apalagi yang sedang melakukan ibadah saum. Kebodohan-kebodohan yang dilakukan, yang seperti menipu orang lain, ya, atau menyakiti dirinya, atau dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, yang tidak sopan dilakukan, atau jelek akhlaknya, ya, yang menjurus kepada akhlak yang jelek, itu pun termasuk hal-hal yang bisa menghapus, bisa menghancurkan pahala saum. Selanjutnya yang kelima, ya, yang termasuk yang menghilangkan pahala saum itu adalah al-ghibatu. Al-ghibatu itu adalah
membicarakan kejelekan orang lain. Demikian menurut Imam As-Suyuti, al-ghibah itu termasuk hal yang menghilangkan pahala saum itu, karena ghibah itu adalah satu hal yang menjelekkan orang lain, ya, sehingga dengan ghibah itu ya bisa menjauhkan ya silaturahim antara seseorang dengan yang lainnya. Tentunya kita ketika melakukan saum di bulan Ramadan itu harus menjauhi al-ghibatu, menjelekkan perbuatan, menjelekkan orang lain. Justru kita harus lebih introspeksi, harus bisa muhasabah diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya, tidak sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain, tapi justru kita harus sibuk ya dengan kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita, supaya ketika kita selesai dalam melaksanakan saum itu, maka kita kembali kepada fitrah, karena kita setelah bermuhasabah tentunya ya, tanpa peduli dengan kekurangan, kejelekan atau keburukan orang lain, justru sibuk dengan diri kita, dan kita berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, maka tentunya ya mudah-mudahan ya hasil dari saum yang kita lakukan itu selain pahala di sisi Allah, maka insya Allah kita akan kembali kepada fitrah kesucian, ya, di mana kita sebagai hamba Allah yang tentunya kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, sebagaimana tujuan dari saum itu tadi diakhiri dengan Idul Fitri, ya, dengan hari raya Fitri, yaitu kembali kepada fitrah keislaman, kembali kepada diri kita yang suci, bersih, tanpa dosa, seperti kita dilahirkan, ya, baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Ya, kita kembali kepada fitrah keislaman. Itu diantaranya ya justru yang harus kita lakukan itu bukan sibuk dengan atau ghibah, sibuk dengan kejelekan, keburukan dan kesalahan orang lain, tapi sibukkanlah diri kita itu dengan hal-hal yang ada pada diri kita, ya, untuk memperbaiki diri kita. Selanjutnya azur, ya, itu tadi sudah dijelaskan, yaitu menipu, malsu, ya, atau mendolimi yang lain, itu termasuk azur. Dan selanjutnya yang ketujuh, ya, itu adalah al-maharim. Imam As-Suyuti bahwa al-maharim itu adalah melakukan hal-hal yang haram. Dan tentunya ini jangankan yang haram, ya, bagi orang yang seorang muslim yang sedang melaksanakan saum, ya, atau di luar saumnya, maka jangankan yang haram, maka yang subhat pun yaitu harus dijauhi, ya. Selanjutnya yang terakhir, Imam Suyuti mengatakan bahwa yang bisa menghapus atau menghancurkan amal ibadah kita atau diantaranya saum kita, itu adalah adzal khodim, menyakiti pembantu. Nah, di sini disebut al-khodim, ya, tidak hanya pembantu atau ya yang membantu kita, tetapi ya orang-orang yang dekat, yang senantiasa bergaul bersama-sama kita, ya, bersama-sama bekerja, bersama-sama hidup dalam keseharian, ya, maka kita jangan saling menyakiti satu sama lainnya. Apalagi di bulan yang penuh dengan rahmat ini, kita harus menjembarkan kasih sayang terhadap sesama. Itulah di antara hal-hal yang bisa membatalkan saum, pahala saum kita. Nah, sayang sekali apabila ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu terkontaminasi atau dikotori dengan hal-hal yang bisa membatalkan saum kita.
maka yang akan kita dapat seperti yang tadi dinyatakan hanya lapar dan dahaga yang akan kita dapatkan, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhi ya dijauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan saum kita dan dari hal-hal yang bisa menghapus atau membatalkan pahala saum kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Dan aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.